Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penalaran matematika, soal real UTBK. Tapi masih masih dari yang gelombang pertama. Kebetulan yang gelombang kedua saya masih belum dapat. Seandainya kalian ada yang punya, boleh deh di-share ke saya. Bisa juga dikirimkan nanti, insya Allah jika sempat saya usahakan untuk membuatkan pembahasannya untuk kalian. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Grafik berikut menunjukkan nilai penjualan perusahaan maju dalam miliar rupiah untuk dua produk unggulan, yaitu A dan B pada periode 2008 sampai 2012. Pada tahun 2008 dan 2009, total penjualan semua produk unggulan maupun non-unggulan adalah 90 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2010, 2011, 2012, total penjualan semua produk unggulan maupun non-unggulan adalah 100 miliar rupiah. Oke, pertanyaannya, klik pada kolom yang sesuai untuk tiap pernyataan berikut. Artinya benar apa salah kayak gitu. Yang pertama, persentase nilai penjualan produk A dan B pada tahun 2009 terhadap jumlah penjualan perusahaan adalah 11%. Nah, ini apa ini maksudnya? Nah, di sini ini ada diagram batang dari ini ya, penjualan produk A dan B saja. Nah, sebenarnya di perusahaan maju itu produknya nggak cuma produk A dan B saja, jadi udah banyak banget sebenarnya produknya. Cuman yang ditampilkan ini yang unggulan saja. Ini produk terbaiknya itu penjualannya segini. Jadi di luar ini sebenarnya masih ada banyak lagi penjualan yang lain. Yang totalnya di sini ada keterangannya ini. Totalnya ternyata pada tahun 2008 dan 2009 total penjualan produk unggulan maupun non unggulan adalah 90 miliar. Artinya gimana? Di sini di tahun 2008 dan 2009 ini sebenarnya nanti totalnya itu ada 90 miliar, 2009 juga 90 miliar. Jadi yang di sini hanya sebagian saja. Sedangkan pada tahun 2010, 2011, 2012 total penjualan semua produknya itu adalah 100 miliar. Berarti ini 100 miliar, 100 miliar, di sini nanti totalnya 100 miliar. Termasuk produk lain-lain ya, selain produk unggulannya yang A dan B. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Persentase nilai penjualan produk A dan B pada tahun 2009 terhadap jumlah penjualan perusahaan adalah 11%. Benar apa salah? Kita cek untuk yang A dan B di sini kelihatan. Untuk yang A itu yang biru ya. Untuk yang A itu pada tahun 2009 ini berarti 5 miliar ya. Yang B itu 6 miliar, berarti 5 ditambah 6 dibagi dengan keseluruhannya berapa? Keseluruhannya 90 miliar dikali 100%. Apakah ini nanti akan sama dengan 11%? 5 tambah 6 itu jadi 11 per 90 dikali 100%. Kita nggak tahu pastinya berapa, cuman kita udah yakin hasilnya pasti bukan 11%. Jadi udah ketahuan salah ya. Jadi kita nggak harus mencari sampai akhir karena yang ditanya seperti ini aja. Oke, kita lanjut berikutnya. Rata-rata nilai penjualan per tahun perusahaan maju dari produk A lebih kecil daripada produk B. Berarti produk A yang pertama berapa ini? Ini 8, terus kemudian yang kedua berapa ini? 5, terus di sini 10, di sini 12, di sini 10. Sedangkan yang produk B ini berapa? Yang pertama 6, terus kemudian yang kedua 6, di sini 12, 10, di sini berapa? 10 ya. Nah, kebetulan di sini kelihatan sih kalau kita lihat dari ini ya karakteristiknya. Yang tahun 2012 ini kan bakalan sama ini 10-10 ini rata-ratanya pasti bakalan sama. Ini juga kalau 10 sama 11 ini kalau kita gabungkan nanti bakalan sama. Jadi yang paling menentukan nanti berarti 2008 dan 2009. Berarti dari sini sepintas kilas sebenarnya udah kelihatan sih. Pasti rata-rata yang A ini kan 8 tambah 5, sedangkan yang B 6 tambah 6. Mana yang lebih besar? Yang A ya, 8 tambah 5 itu 13, sedangkan yang B 6 tambah 6 itu 12. Nanti kalau dibagi pasti lebih kecil. Nah, secara intuitif sebenarnya kalau praktek beneran sih biasanya bisa lebih cepat sih.
Jadi nebak-nebak kayak begitu nanti udah dapet nih. Ternyata pernyataannya yang kedua ini salah. Oke, berikutnya. Nah, perbandingan jumlah nilai penjualan kedua produk pada tahun 2010 dan 2011 adalah 1:1. Nah, kita lihat di sini. Pada tahun 2010 berarti ini 10 tambah 12. Pada 2011 12 tambah 10. Nah, ini berarti perbandingannya 1:1 udah benar. Kelihatan jelas ya. Nah, sekarang kita review ulang untuk yang pernyataan kedua. Kita coba kalau kita hitung beneran. Kita hitung yang rata-rata A berarti berapa? Rata-rata A itu berarti 8 tambah 5 tambah berapa? 10 tambah 12 tambah 10 dibagi dengan berapa? Itu 2, 3, 4, 5 dibagi 5. Berapa ini? 8 tambah 5, 13 tambah 10, 23 tambah 12, 45 45 tambah 10 55 bagi 5 sama dengan berapa? 11 ya. Sedangkan untuk yang B sama dengan berapa? Yang pertama itu 6 tambah 6 tambah 12 tambah 10 tambah 10 dibagi dengan 5 juga ya. Berapa berarti? 12 tambah 12 24 34 12 tambah 12 24 34 44 sebentar. Tadi ada yang salah hitung ya. 8 tambah 5 13 23 sama 12 berapa? Oh iya, 23 sama 12 itu 35 sama 10 ini 45. Maaf salah hitung. 45 bagi 5 itu 9, sedangkan yang ini 12 24 tambah 20 44 per 5 sama dengan berapa? 8,8. Tuh kan kelihatan rata-rata yang A itu harusnya lebih besar ya. Tapi di sini pernyataannya yang kedua lebih kecil sehingga pernyataan yang kedua salah. Gampang lah ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika pada tahun 2010 produk A terjual sebanyak 1 juta unit, produk B terjual sebanyak 2 kali lipat produk A. Selisih harga per unit untuk produk A dan B. Nah, kita lihat omsetnya. Produk A pada tahun 2010 itu omsetnya berapa ini? Omset produk A itu 10, sedangkan produk B itu 12 miliar. Sehingga kita cari harga satuannya. Untuk yang harga A itu berarti harga A sama dengan berapa? Tadi omsetnya itu 10 miliar. Wah, nolnya banyak banget ya. Dibagi dengan berapa unit tadi yang terjual? Produk A terjual 1 juta unit. Berarti 1 juta unit. Berarti harganya untuk produk A per unitnya berapa? Tinggal kita coret nolnya, coret jadi berapa? 10.000. Oke, sekarang kita lihat harga produk B berapa? Berarti di sini tadi total omsetnya 12 miliar ya. Dibagi dengan, nah terjual 2 kali lipat. Berarti produk B ini terjual sebanyak 2 juta unit. Oke, sehingga kita peroleh berapa ini harganya? Coret. 12.000 dibagi 2 jadi 6.000. Sehingga kita peroleh selisihnya berapa? Tinggal kurang 10.000 kurang 6.000 sama dengan 4.000. Jadi selisih harga per unit produk A dan produk B itu adalah 4.000. Gampangan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika XT menyatakan persentase perubahan relatif penjualan tahun ke T terhadap tahun sebelumnya atau tahun ke T-1. Persentase rata-rata XT produk A adalah titik-titik. Nah, kita lihat dari ini lagi ya. Oke, pertama kita lihat di sini pada tahun pertama ini kan berarti dari 8 turun ke 5 ya. 8 miliar turun 5 miliar jadi 5 miliar. Berarti berapa ini? 8 ke 5 itu jadi kita tuliskan di sini dulu aja ya. Yang pertama itu berarti 8 ke 5 itu berarti min 3 per 8 dikali 100%. Berapa min 3 per 8 kali 100%? 125 kali 3, 375. Sekitar min 37,5%. Terus yang kedua berapa? Yang kedua
dari 5 naik ke berapa ini? Dari 5 naik menjadi 10 ya. Berarti naik berapa ini? 5 ke 10 itu bertambah 5, sehingga persentasenya itu jadi bertambah berapa? 5 per 5 dikali 100%. Gampang ya ini ya, berarti jadi 100%. Oke, terus kemudian yang ketiga, dari 2010 ke 2011 ternyata dia masih naik lagi nih. Naik dari 10 ke 12. Berarti jadi berapa ini? 10 ke 12 itu naiknya 2 per 10 dikali dengan 100%. Berarti berapa? 2 per 10 dikali 100%? 20% ya. Terus kemudian terakhir dari 2011 ke 2012 ternyata turun. Turun berapa di sini? Turun 2. Berarti turunnya itu 2 per tahun sebelumnya di sini. Hati-hati, tahun sebelumnya ini 12 dikali dengan 100%. Oh iya, karena turun dia min ya. Jadi berapa di sini? 2 per 11 itu 1 per 6. 1 per 6 itu sekitar 16,67. 16,7% aja. Sehingga di sini kita peroleh, kita pindahkan ke bawah ya nanti untuk perhitungan selanjutnya. Oke, kita geser ke bawah di sini. Ya. Jadi perhitungan kita tadi dapat berapa aja? Yang pertama turun min 37,5 naik 100%, naik 20%, kemudian di sini turun berarti min ya. Min 16,7%. Sip. Nah, berikutnya kita cari rata-ratanya. Kita hitung, nggak usah kita tulis persennya ya. Min 37,5 ditambah 100 tambah 20 dikurangi 16,7. Berapa? Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 1, 2, 3, 4. Dibagi 4. Jadi berapa? 120 dikurang 37,5. 120 kurangi 37,5 berarti 100 dikurangi 17,5, 90 kurangi 7,5, 82,5. 82,5 kurangi 16. 82 berarti 72,5 kurangi 16, 72,5 kurangi 6 berarti 66,5 berarti 65,8. 0,8 dibagi 4 itu nanti sekitar berapa? 6 bagi 4 itu 1, terus kemudian 25 bagi 4 itu sekitar 6, terus masih 1, 18 itu sekitar 4 ya, yang mendekati lah 16,4% lah rata-ratanya. Jadi yang B ya. Oke, bingung nggak? Jadi intinya dapat 37,5% dan sebagainya. Itu tadi kita bandingkan ini ya, kenaikan atau penurunannya dengan tahun sebelumnya, relatif dengan tahun sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika pada suatu tahun tertentu proporsi dari nilai penjualan kedua produk terhadap nilai penjualan semua produk setidaknya 20%, karyawan akan mendapatkan bonus. Jika nilai penjualan kedua produk terhadap nilai penjualan semua produk setidaknya 20%, karyawan akan mendapatkan bonus. Intinya kayaknya ada yang kelewat ini. Ceritanya karyawan akan mendapatkan bonus kalau misalnya ini ya, penjualan kedua produk terhadap nilai penjualan semua produk itu setidaknya 20%. Jadi nanti ini ya, proporsinya kalau udah mencapai 20%, maka karyawan dapat bonus. Nah, sekarang kita cek di sini di masing-masing tabel, di diagram batangnya, apakah produk A dan B ini totalnya ada 20% dari keseluruhan pada tahun 2012, 11, 10, lalu 8. Kita cek masing-masing ya. Ini berarti diceknya dari tahun 2012, 11, 10, 8. Dari yang paling belakang ya.
Kita cek di tahun 2012, berarti total penjualan dari ini kedua produk ini berapa? 10 sama 10 ini 20. 20 per 100 ini berarti yang pertama itu sama dengan 20%. Di tahun 2011 itu total penjualan 12 tambah 10 ini jadi 22. Nah, keseluruhan penjualannya itu 100 miliar tadi ya. Berarti 22 per 100 dikali 100% sama dengan 22%. Berarti 2012 dapat bonus, 2011 dapat bonus, 2010 dapat nggak? 10 sama 12 berarti 22 juga ya. Per 100 sama ya, 22% juga. Terus tadi yang satunya tahun 2008. Apakah 2008 dapat bonus juga? Kita cek. 8 tambah 6 itu 14, berarti 14 dibanding 90. 14 per 90 dikali 100%. Sebenarnya udah kelihatan ya. Karena 14 itu nggak ada gini ya. 1400 atau 14 itu nggak ada 2 kali lipatnya 9. Jadi 90 nolnya dicoret dulu, kalau kali 2 itu 18. Berarti nanti 20%-nya itu nanti di 18. Di sini hanya 14, berarti udah ketahuan. Di bagian ini dia nggak akan mendapat bonus. Jadi di tahun 2012 itu dapat bonus, 2011 itu dapat bonus, 2010 dapat bonus, tapi di 2008 itu nggak dapat bonus. Nah, sekarang kita cek mana yang cocok. Jawabannya 2012 dapat bonus, 2011 dapat bonus, 10 dapat, 8 nggak dapat. Berarti di 1, 2, 3 saja. Oke, nah udah ganti cerita. Oke, berarti sampai sini dulu pembahasan untuk yang cerita ini ya, perusahaan maju. Mungkin cukup sekian dulu pembahasannya. Sama seperti tadi, sekali lagi kalau kalian sudah punya bocoran atau mungkin informasi soal gelombang 2 baik PK maupun PM bisa di-share ke saya. Insya Allah nanti saya usahakan saya buatkan pembahasannya sesegera mungkin. Oke, kita jawabkan dulu kali ini, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.